Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Kali ini saya akan memaparkan fitur-fitur yang ada di aplikasi Dasa Manufaktur untuk seri yang Garment. Dashboard pertama kali yang diberikan adalah seperti ini, di mana ada informasi untuk piutang, hutang, giro yang akan jatuh tempo. Tapi info ini hanya akan bisa dilihat oleh user yang punya hak. Fitur pertama yaitu untuk kantor cabang. Ini digunakan untuk mendata nama kantor kita atau informasi mengenai kantor kita. Fitur barang, di sini ada master barang, ada satuan barang, ada kelompok barang, di mana di dalam master barang ini bisa dimasukkan untuk material raw atau formula yang merupakan sebagai material raw dasar untuk produksi barang tersebut. Untuk master customer, di sini ada master sama tipe, di mana di dalam customer ini nanti digunakan untuk mendata data customer. Di sini ada ID khusus. ID khusus itu misalkan customer itu punya banyak toko yang menjadi customer kita, itu bisa dikelompokkan menjadi satu grup yang nantinya bisa ditagihkan untuk satu ID ini. Kemudian ada plafon juga jika diinginkan, dan ada term. Kemudian untuk fitur supplier, di sini juga ada master sama tipe. Di dalam master supplier ini hampir sama dengan customer, yaitu untuk memberikan informasi mengenai customer kita. Master lain itu ada gudang, digunakan untuk mendata daftar gudang kita yang nantinya sebagai kontrol stok. Kemudian ada data penjagaan karyawan, ini ada admin, ada sales, ada operator. Sedangkan untuk konveksi atau maklon itu adalah merupakan mitra kita. Jadi kalau misalkan nanti kita melakukan produksi tapi kita lempar keluar, itu kita berikan kepada mitra atau maklon. Juga ada info mengenai aset yang dibawa atau yang kita titipkan atau kita pinjamkan. Kemudian fitur penjualan, di sini ada sales order. Ya, di sini sales order ada dua jenis, untuk order umum maupun order untuk yang walking order. Jadi kalau untuk yang walking order itu nanti bahan-bahannya itu dari customer kita, jadi kita hanya sebagai jasa manufacturing aja. Kemudian terima kain customer ini maksudnya adalah menerima bahan-bahan yang kita gunakan sebagai bahan produksi khusus untuk order yang berjenis walking order atau WO. Kemudian nota atau invoice ini digunakan untuk membuat invoice, ya, di mana di sini ada harga in. Harga in itu kalau dicentang berarti semua item-item barang itu PPN-nya sudah include. Sedang kalau tidak dicentang, maka item barangnya belum termasuk PPN. Tapi PPN bisa diatur di bawah ini. Jadi untuk nota tersebut mau dikasih PPN apa tidak. Kemudian ada pembayaran, mau pakai DP, mau cash. Kemudian ada biaya-biaya jika diinginkan atau memang ada hal yang harus dimasukkan. Dan retur jual di sini ada cara penjelasannya. Jadi nanti retur itu nanti digunakan untuk potong nota atau dibayar secara cash atau tukar barang. Kemudian register SO ini digunakan untuk melihat historis atau perjalanan dari order tersebut. Jadi diterima berapa, dikirim berapa, sisa berapa, kemudian ini sudah masuk ke produksi apa, itu bisa dilihat
di dalam standing order. Kemudian untuk fitur pembelian ini ada purchasing sama dengan yang order tadi. Kemudian nota pembelian ini untuk membuat nota invoice pembelian. Kemudian ada retur pembelian, juga ada cara penyelesaian dari hasil retur untuk potong nota, cash atau tukar. Dan register PO atau purchasing order, yaitu untuk melihat perjalanan dari order tersebut. Untuk fitur inventory itu ada mutasi gudang, digunakan untuk memindahkan item barang dari gudang satu ke gudang yang lain. Juga ini nanti untuk kontrol stok setiap gudangnya. Kemudian ada pemakaian barang, jadi barang yang kita stok atau yang kita miliki itu tidak hanya untuk dijual dan produksi, tapi juga bisa kita gunakan untuk kebutuhan intern, tapi dianggap sebagai biaya. Adjustment stock ini digunakan untuk mengontrol atau penyesuaian stok antara komputer dengan fisik. Jadi ada selisih, nanti bisa kita tambah atau kita kurangi. Dan untuk stok 6. Jadi untuk stok 6 ini misalkan kita akhir bulan melakukan stok 6, maka pada awal bulan itu akan digunakan sebagai landasan untuk nilai stok maupun nilai persediaannya yang akan digunakan sebagai operasional untuk bulan berikutnya. Jadi seolah-olah kita akan dari awal. Kemudian untuk produksi di sini ada pembuatan SPK. Jadi untuk membuat SPK kita melakukan ada material raw yang harus kita masukkan untuk membuat atau rencana produksi untuk barang tersebut. Jadi ini untuk kontrol, nanti digunakan untuk melihat antara estimasi dengan realisasi terhadap bahan-bahan atau biaya yang kita pakai. Kemudian untuk produksinya, misalkan di sini untuk potong, yaitu ada pengambilan bahan dan hasil produksi. Jadi untuk pengambilan bahan itu bahan-bahan apa saja yang kita pakai ya, tapi bahan yang dipakai ini tidak harus sama dengan material raw yang kita rencanakan di SPK-nya. Jadi bisa ditambah maupun dikurangi. Kemudian ada retur bahan, jadi kalau ada bahan sisa itu dikembalikan lagi. Kemudian ada pengentrian hasil produksi. Jadi nanti di sini akan terlihat barang sudah terproduksi berapa, kemudian udah ada ongkosnya berapa untuk operator siapa. Kemudian untuk estimasi dan realisasi. Estimasi dan realisasi ini digunakan untuk melihat. Jadi antara estimasi dari material raw yang sudah kita buat setiap SPK, realisasinya seperti apa. Jadi bisa kita lihat nanti perjalanan sebenarnya yang kita estimasikan itu sudah sesuai dengan yang realisasi atau belum, atau bahkan melebihi. Jadi untuk melihat kebijaksanaan di tingkat manajemen nantinya. Kemudian register kain atau WO di sini digunakan untuk mengontrol. Jadi untuk yang working order itu kan ada bahan yang kita terima dari customer. Nah di sini digunakan untuk kontrol. Jadi bahannya itu masuk berapa, sudah dipakai berapa, kemudian sisa berapa. Untuk kasir atau kas dan bank, ini fiturnya ada pelunasan, ada DP, ada lain-lain, ada refund. Begitu juga untuk yang pembayaran hutang. Kemudian ada DP supplier, ada kas keluar, dan refund.
Kemudian misalkan untuk yang pelunasan ini digunakan untuk melakukan pembayaran piutang, itu baik yang langsung lunas maupun yang dicicil. Jadi nanti pembayaran bisa pakai cash, pakai cek giro atau card, kemudian pakai uang muka. Kemudian di setiap item nota itu bisa dikasih potongan, pembulatan atau ada biaya tambahan. Kemudian dialokasikan di sini tuh cicilannya berapa atau dibayar full. Kemudian DP. Nah, DP sini digunakan untuk mencatat uang muka customer. Selain dari sini juga bisa dimasukkan saat kita melakukan order. Jadi dalam order sana juga ada DP yang fungsinya hampir sama dengan sini. Kemudian refund ini digunakan untuk mengembalikan DP yang sudah kita terima. Mungkin terjadi pembatalan atau gimana, itu DP harus kita kembalikan, maka kita lakukan secara refund. Kemudian ada kas keluar lain-lain atau kas masuk lain-lain. Kemudian untuk modul accounting di sini ada chart of account yang bisa kita buat, ada jurnal memorial. Jurnal memorial itu seperti jurnal umum, jadi kita melakukan entry penjurnalan dari chart of account debit sama kredit yang harus kita usahakan secara balance. Dan register cek dan giro ini untuk mengontrol giro-giro yang masuk ke kita, kemudian sudah dipakai kapan dan untuk pembayaran atau penyelesaian apa. Aset di sini ini digunakan untuk mendata aset-aset kita yang nantinya bisa juga disusut secara otomatis dan juga nantinya bisa digunakan untuk mengontrol mitra-mitra kita atau operator kita atau karyawan kita yang membawa aset tersebut. Kemudian proses penyusutan di sini untuk menyusut aset yang sudah kita data di dalam daftar aset untuk setiap bulannya untuk disusut. Kemudian ada laporan daftar aset, ada laporan penyusutan, ada laporan perawatan. Display jurnal di sini digunakan untuk mengontrol jurnal-jurnal yang telah ada. Jadi setiap transaksi misalkan dari pembelian, penjualan, produksi, kemudian dari keuangan, itu semua terjadi jurnal secara otomatis yang bisa kita kontrol di audit jurnal sini. Jadi jurnalnya sudah benar atau tidak, itu nanti bisa kita dilakukan setting ulang agar benar lagi nanti jurnalnya. Kemudian ada laporan buku besar, ada laba rugi, digunakan untuk melihat laba rugi secara bulanan maupun tahunan. Kalau yang tahunan itu nanti dalam satu form laporan ada bulan-bulannya. Jadi dari Januari sampai Desember itu akan kelihatan dalam satu form pergerakannya. Kemudian ada neraca, juga ada bulanan sama tahunan. Kemudian proses posting ini digunakan untuk mengalokasikan biaya-biaya yang setelah kita masukkan secara jurnal umum, misalkan untuk gaji, listrik, telepon, air, itu nanti mau ditambahkan ke HPP barang atau tidak. Kalau ditambahkan, bisa ditambahkan di setiap departemen itu dia mempunyai beban berapa. Jadi nanti akan menambah HPP setiap proses dari departemen masing-masing. Kemudian ada tutup buku atau log di sini untuk menutup akhir akuntansi, kemudian di log datanya. Jadi datanya nanti tidak bisa diubah lagi, jadi tidak bisa dihapus maupun dikoreksi, tetapi nanti bisa dibatalkan oleh user yang punya hak. Kemudian laporan, di sini ada laporan master, ada barang, buyer atau customer, ada supplier, ada sales, ada penjahit atau mitra, dan laporan stok, ada kartu stok, ada saldo dan mutasi.
kemudian ada laporan-laporan dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan stok. Kemudian ada laporan hutang, di sini ada saldo, ada nota, maksudnya hutang per nota, ada kartu hutang setiap supplier, kemudian ada rincian itu adalah rincian angsuran setiap nota yang kita punya, itu historisnya seperti apa. Kemudian ada umur piutang, umur hutang, kemudian ada sisa hutang. Untuk piutang juga sama, jadi ada saldo, ada piutang per nota, ada kartu piutang, ada rincian angsur, umur, dan plafon. Kemudian untuk laporan penjualan, di sini ada laporan order penjualan, ada laporan penjualan itu bisa per customer, per barang, per kota. Tetapi setiap laporan ini ada juga filter lagi di dalamnya. Jadi nanti bisa per kota lagi, atau per ID khusus, atau per customer khusus. Di situ bisa kita filter lagi di dalam pelaporannya. Kemudian ada retur juga sama, laporan retur penjualan. Di sini ada per customer, per barang, maupun per sales. Kemudian ada ranking penjualan. Di situ bisa kita lihat customer kita itu yang paling tinggi siapa, yang paling rendah siapa. Jadi nanti bisa guna untuk kebijakan manajemen untuk melakukan pemasaran. Kemudian ada ranking penjualan barang, juga digunakan untuk kontrol pergerakan barang itu yang paling tinggi atau yang movingnya banyak itu yang mana. Kemudian laporan pembelian ini hampir sama ada dengan laporan penjualan, juga sama, ada order, ada laporan pembelian baik pembelian supplier atau per barang, ada laporan retur pembelian, ada ranking pembelian, ada ranking per pembelian per barang, dan laporan kas dan bank. Ini untuk melihat mutasi kas masuk dan kas keluar, baik itu secara rekap maupun detail. Kemudian ada laporan untuk uang muka, jadi kita bisa melihat uang muka kita terima kapan, kemudian digunakan untuk apa secara detailnya. Kemudian laporan produksi, di sini adalah laporan SPK produksi, ada laporan ambil bahan, ada laporan hasil produksi, ada laporan retur bahan, ada laporan untuk upah atau ongkos produksi. Kemudian dua tool, di sini ada ganti tanggal proses, ada pindah user, ada ganti password, kemudian ada untuk buat user. Nah, untuk yang buat user di sini digunakan untuk mengontrol hak-hak setiap user. Jadi user itu yang kita buat itu bisa ubah harga apa tidak, bisa di bawah harga apa atau tidak, bisa kasih diskon apa tidak, bisa overstock apa tidak. Kemudian setiap modul itu apa yang bisa dioperasikan. Misalkan untuk invoice, si customer itu tidak kita kasih hak untuk edit maupun hapus dan printer, maka kita buang haknya. Jadi kalau kita seperti ini, maka user tersebut itu tidak bisa melakukan editing, tidak bisa melakukan hapus data, tidak bisa melakukan cetak nota. Dia hanya punya hak untuk entry aja. Jadi bisa kita atur setiap user itu nanti mau punya hak seperti apa. Nah, demikian untuk fitur-fitur yang ada di dalam jasa manufaktur untuk seri Garmin. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah mampir di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.